Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa belajar bersama untuk mengkaji kitab pada kesempatan kali ini, yakni kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Ini karya dari Syekh Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi. Beliau merupakan ulama kelahiran kota Al-Ghurfah yang lahir pada permulaan tahun 1069 Hijriah. Kemudian beliau menuntut ilmu dan beliau juga banyak berpindah tempat dengan berjalan kaki dari kota Shibam, Taris, Sewon, Tarim. Beliau berjalan menuntut ilmu seperti itu. Dan gurunya ini merupakan Sayyid Ahmad bin Abdullah bil Faqih yang mengajarkan ilmu-ilmu syariah dan ilmu tasawuf maupun ilmu sejarah. Nah, beliau ini juga banyak pengarang kitab-kitab, tidak hanya kitab Ar-Risalatul Jami'ah saja, namun ada sekitar 70 lebih kitab. Ini mencakup ilmu-ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu syariah seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Faradila dari kelas studi fikih E. Di sini tugas saya menjelaskan kitab karangan Syekh Al-Alawi ini, yakni tentang Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah untuk memenuhi tugas dari Bapak Aris Mahmudi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab al-hajju atau haji. Wa ammal hajju, dan adapun haji adalah rukun, fahuwa khomisun arkanul Islam. Haji ini merupakan rukun kelima dari rukun Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Nah, haji ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim mukallafin yang mukallaf dan hurrin dan merdeka seperti itu. Wa kadzal umratu fi umrati marratan bi syartil istita'ah. Dan begitu juga umroh ya, tidak hanya haji maupun adapun umroh. Dan fil umuri marrotan bisyartil istita'ah, dan seumur hidup ini sekali saja dengan syarat memiliki kemampuan. Al-istita'ah ya, yang berarti mampu. Wahia, yaitu ayyamlika, yang memiliki ma yahtaju ilaihi fi safarihi, yang memiliki apa yang dibutuhkannya dalam perjalanan haji. Jadi dia itu mampu memenuhi apa-apa yang dibutuhkan untuk pergi ke tanah suci seperti itu. Ilal haji zahaban wa iyaban. Jadi tidak hanya untuk pergi saja, namun dia itu mampu untuk pulang dari tanah suci menuju tanah airnya seperti itu. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ilal ruju'ihi. Dan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai kepulangannya dari haji tersebut. Jadi pada bab haji ini kita membahas tentang haji ini merupakan rukun kelima dari rukun Islam, namun
meskipun ini wajib, haji ini wajib bagi orang yang mampu, yang istita'ah, yang mampu dalam hal apa? Dalam hal hartanya, dalam memenuhi kebutuhannya untuk pergi, karena kita tahu untuk pergi ke tanah suci membutuhkan biaya yang cukup mahal ya jika dari Indonesia, dari tanah air kita. Sedangkan tidak hanya itu, selain dia mampu untuk pergi ataupun pulang dari tanah suci, dia yang berangkat haji harus menafkahi orang-orang yang ditinggalkannya di rumah. Harus orang-orang yang ditinggalkannya tidak boleh sampai kelaparan, seperti itu. Wa amalul hajju salah satu asya. Dan adapun ibadah haji itu terbagi menjadi 3. Arkanun, wa wajibun, wa sunanun. Jadi ada 3 ibadah haji tersebut. Ada rukun, yang pertama rukun haji, kemudian kewajiban haji, serta sunnahnya. Kita akan kupas satu persatu nantinya. Yang pertama, fal arkanu khamsatun. Jadi rukun haji ini ada 5. Yang pertama al-ihram, wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umroh. Jadi yang pertama itu ihram, yang merupakan isinya itu niat menjalankan ibadah haji ataupun umroh, seperti itu. Wa yustahajju ayyaqula ma'adzalik. Dan disunahkan dengan mengucapkan, nah jadi adapun bacaan umroh itu nawaitul hajju awil umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi niat haji itu nawaitul hajju, saya berniat haji, awil umroh ataupun umroh, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya berniat ihram lillahi ta'ala. Jadi segala sesuatu hal ini, apalagi ibadah kita harus niatkan lillahi ta'ala agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi. Dan tidak sah ihram itu untuk haji terkecuali pada bulan-bulan tertentu, pada bulan-bulan haji. Wahia Syawal, dan bulan-bulan itu adalah bulan Syawal, wa Dzulhijjah, wa Dzulqa'dah, dan Dzulqa'dah, wa asyru Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahr. Jadi dan pada akhir-akhirnya itu waktu ihram, jadi yang paling terakhir sah dalam ihramnya itu pada waktu terbitnya fajar di malam Idul Adha, seperti itu. Wabaqil arkan, dan rukun-rukun lainnya, adapun rukun-rukun lainnya al-wuqufu bi Arafah, yakni wukuf di padang Arafah, ya, berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ya biasanya. Wa tawaful ifadah, tawaf ibadah, tawaf yang menjadi rukun, ini adalah tawaf ifadah. Wasa'yu, dan sa'i berlari-larian kecil dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Kemudian
wal halqu awit taksiru. Dan halqu atau taksir atau yang sering kita kenal dengan tahallul ya, mencukur rambut. Seperti itu. Jadi sini ada rukun-rukun haji ada 5. Yang pertama ada niat. Niat itu tadi nawaitul hajju awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi dalam niat menjalankan haji tidak boleh ada niat terbesit sedikit pun, hanya untuk bersenang-senang saja, namun kita niatkan ibadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti kita mendapatkan pahala yang lebih dan juga kebaikan-kebaikan tersebut kembali kepada kita. Nah, kemudian untuk rukun haji yang lainnya itu ada wukuf. Tadi ya, wukuf di Arafah. Ini wukuf ini hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah saja. Jadi selain itu tidak diperkenankan untuk wukuf di Arafah. Selain itu ada tawaf ifadah atau tawaf ibadah ini ya. Kemudian ada sa'i, halqu atau taksir atau tahallul, mencukur rambut ya. Jadi seperti itu. Nah, arkanul umroh, kita ke bab selanjutnya yakni arkanul umroh. Rukun umroh. Jika tadi kita sudah membahas rukun haji, kita akan membahas tentang rukun umroh. Wa arkanul umroh, dan adapun rukun umroh, ya arkanul haji ilal wukuf falaisa minha, yang mencakup semua dari rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Jadi wukuf ini tidak termasuk dalam rukun umroh karena umroh tidak dilakukan, tidak pasti dilakukan pada bulan-bulan haji ya. Jadi wukuf ini tidak masuk ke dalam rukun umroh. Wa yajibu lit tawaf, dan diwajibkan tawaf dan apa-apa yang diwajibkan saat tawaf. Satrul aurah, menutup aurat, baik bagi perempuan maupun laki-laki ya. Jika laki-laki dari pusar sampai lutut, jika perempuan ini seluruh badan kecuali muka dan juga telapak tangan. Wa taharatu minal hadatsain wa minan najasah. Jadi selain menutup aurat, pada tawaf ini kita wajib untuk suci dari hadas maupun najis ya. Entah itu hadas besar ataupun hadas kecil. Di sini hadatsain berarti entah itu hadas besar maupun hadas kecil, kita wajib suci dari kedua hadas tersebut. Wa ayyakuna sab'atu tawfatin fil masjid, dan dilakukan 7 putaran di dalam Masjidil Haram. Wal baitu an yasarihi, dan Ka'bah itu di sebelah kirinya, di sebelah kiri saudara jika umroh. Wa huwa khorijun anha, dan tentunya di luar Ka'bah ya saudara. Kemudian wa yajibu ayyakuna as-sa'yu sab'an, dan diwajibkan untuk sa'i dilakukan 7 kali juga, dan sa'i ini dilaksanakan setelah tawaf. Wa ba'da tawaf, dilakukan setelah tawaf. Wa ayyabda'u bis Safa, diawali dari bukit Safa. Wa yakhtima bil Marwah, jadi diakhiri di bukit Marwah, seperti itu. Jadi adapun rukun umroh, setelah kita membahas tentang rukun haji tadi, kita akan membahas tentang rukun umroh. Dan rukun umroh ini semua yang termasuk rukun haji kecuali wukuf, karena
ketika kita umroh tidak selalu pada bulan-bulan haji, dan kita tidak akan menemui 9 Dzulhijjah, tidak pasti menemui 9 Dzulhijjah, jadi tidak diwajibkan untuk wukuf, tidak ada rukun wukuf seperti itu. Dan dalam tawaf itu harus menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan, dan juga suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga suci dari najis. Dan tawaf ini dilakukan 7 kali putaran. Setelah itu sa'i 7 kali, diawali dari Bukit Sofa kemudian ke Bukit Marwah, seperti itu saudara. Nah, selanjutnya kita ke bab wajibatul hajj, kewajiban haji. Wa wajibatul hajj, adapun kewajiban haji, ini yang pertama al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat. Jadi miqat ini merupakan batasan-batasan dari ihram itu sendiri. Wal mabit di Musdalifah lailatan nahr. Jadi mabit bermalam ya. Mabit atau bermalam di Musdalifah pada malam Haid Idul Adha. Wal mabidu layaliyat tasyriq di Mina, dan juga bermalam di Mina pada malam tasyriq. Warramyu, dan melempar jumroh. Wa tawaful wada, dan tawaf wada, seperti itu. Tawaf wada ini tawaf perpisahan. Jadi selain ada rukun haji dan juga rukun umroh, ini juga ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan pada saat menunaikan ibadah haji. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Miqat ini batasan-batasan ihram. Setelah itu mabit atau bermalam di Musdalifah pada malam Idul Adha. Setelah itu miqat di Mina, bermalam di Mina pada malam tasyrik, melempar jumroh, dan tawaf wada atau perpisahan. Baik, selanjutnya kita ke bab sunanul hajj atau sunah-sunah dari haji. Wa amma sunanu, dan adapun sunah-sunah dari haji ini merupakan semua kegiatan fakullu ma siwal arkani wal wajibat. Jadi semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji ini masuk ke dalam sunnah ya. Faman taroka ruknan lam yasih hajjuhu. Dan barang siapa yang meninggalkan rukun atau kewajiban haji, maka tidak sah hajinya, dan tidaklah lepas dari tahallul sampai melaksanakannya. Wala tahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Jadi jika meninggalkan rukun-rukun haji ini tidak sah ya hajinya. Nah, adapun sunah-sunah haji itu seperti tawaf kudum ya, tawaf selamat datang. Ketika kita baru datang di Mekah, kita bisa menunaikan ibadah sunnah tawaf kudum di memutari Ka'bah, sama seperti jadi tawaf itu sendiri ada 3. Yang pertama ada tawaf kudum, tawaf selamat datang, tawaf ifadah yang masuk ke dalam rukun haji. Jika tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah.
Selanjutnya ada tawaf wada atau tawaf perpisahan ketika kita akan pulang ke tanah air seperti itu. Nah, selanjutnya wala yajburuhu damun wala ghairuh, dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda lainnya. Jadi ketika kita tidak melaksanakan rukun haji dan meninggalkan rukun haji, maka tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda lainnya. Wa salah satun manal arkani, dan ada 3 nih sebenarnya, ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya. La tafutuhu madamun hayyan. Jadi ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, dia bisa menggantinya. Jadi tidak menyebabkan tidak sahnya haji, namun hanya dia ketika melanggarnya, ketika tidak menunaikannya bisa dengan membayar denda atau dam ya, yaitu tawaf, sa'i dan halqu atau tahallul tadi ya. Nah, jika tidak menunaikan 3 ini, tawaf, sa'i dan halqu, wa man taraka syai'an minal wajibati soha hajjuhu walazimahu damun. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban haji, maka hajinya sah dari ketiga tersebut ya. Dari tawaf, sa'i dan halqu, itu hajinya masih sah, akan tetapi diwajibkan untuk membayar dam. Wa alaihi itsmun illam yu'dzar. Dan dia akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya tanpa udzur ya. Jadi jika meninggalkan tawaf, sa'i maupun tahallul tanpa udzur yang sangat darurat, itu maka akan mendapatkan dosa. Namun jika dalam keadaan darurat tidak dapat melaksanakan ketiga rukun tersebut, itu bisa menggantinya dengan dam. Apabila tidak juga membayar dam, maka berdosa ya. Dan barang siapa walakin yafutuhul fadilah, dan barang siapa yang meninggalkan wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnahnya haji, walakin yafutuhul fadilah, nah, maka ditimpakannya apapun kepadanya, akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaannya. Jadi tidak apa walaupun meninggalkan sunnah-sunnahnya haji, namun hanya tidak mendapatkan keutamaan dari haji tersebut. Wa yahrumu satru ra'sir rajul, dan diharamkan untuk menutup kepala bagi laki-laki. Jadi ketika beribadah haji itu wa yahrumu satru ra'sil ar-rajul, diharamkan untuk menutup kepala bagi laki-laki menggunakan penutup kepala, biasanya kopiah seperti itu ya. Wa wajhil mar'ati, dan menutup wajahnya bagi perempuan ya. Wa wajhil mar'ati muhrimaini au ba'dihima, ketika berihram maupun sesudahnya gitu. Jadi selama menunaikan ibadah haji tidak disarankan untuk
dilarang ya, diharamkan untuk menutup kepala bagi laki-laki maupun menutup wajahnya bagi perempuan. Jadi mungkin untuk laki-laki diharamkan untuk memakai kopiah, bagi perempuan diharamkan untuk memakai cadar ketika haji. Wa izalatu kufri wasyari, dan diharamkan memotong kuku ataupun rambut. Jadi ketika beribadah haji diharamkan untuk memotong kuku ataupun rambut sebelum waktunya ya, sebelum waktunya tahallul, seperti itu. Wadahnu sya'rir ra'si wallahyah, dan menggunakan minyak pada rambut kepala ataupun jenggot. Watatoyubu jami'il badan, dan wangi-wangian pada seluruh badan. Jadi ketika melakukan ibadah haji ini diharamkan bagi laki-laki memakai penutup kepala atau kopiah, bagi perempuan memakai cadar atau menutupi wajahnya. Kemudian diharamkan juga untuk memotong kuku dan memotong rambut, menggunakan minyak pada rambut ataupun jenggot, dan wangi-wangian atau parfum ya ketika menjalankan ibadah haji ini. Wa yahrumu aqdun nakah, dan diharamkan pula melakukan akad nikah ketika ibadah haji sedang berlangsung. Wa jima'u muqaddimatuh, atau bersenggama ya, dan permulaannya. Jadi dilarang bersenggama dalam bentuk apapun ya, entah itu suami istri atau bukan. Wa itslafu kulli hayawani barriyin wahsyiyin makulin, dan membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang bisa dimakan. Jadi dilarang untuk menyembelih hewan juga yang bisa dimakan, seperti menyembelih unta, menyembelih kambing, seperti itu. Wal mar'atu karrojuli fil muharramat, pada perempuan dan laki-laki sama hukumnya di dalam hal-hal haramnya haji tersebut. Jadi hal-hal yang diharamkan tadi itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya, hifdzul qalbi minal ma'asi. Jadi menjaga hati, hifdzul qalbi minal ma'asi, yakni dari maksiat. Jadi kita sebagai umat muslim ini sudah seharusnya ya untuk mempertebal keimanan kita dengan menjaga hati kita dari maksiat, dari perbuatan-perbuatan maksiat terlebih dahulu. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi, dan menjaga hati dari maksiat itu wajibun ala kulli muslimin. Jadi di kitab ini disebutkan bahwa menjaga hati dari kemaksiatan itu wajib bagi setiap orang muslim ya, setiap orang muslim. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ati fardu ainil ala kulli muslimin. Begitu pula menjaga 7 anggota tubuh ya. Wa kadza hifdzu a'dha'is sab'ah. Jadi 7 anggota tubuh itu fardu ain, jadi fardu bagi diri kita sendiri, bagi setiap individu, menjaga 7 anggota tubuh kita ini dari hal-hal yang menyebabkan maksiat ya, dari perbuatan maksiat.
Famin ma'asil qalbi, dari perbuatan maksiatnya hati. Asyaku fillahi ta'ala, yang termasuk dalam kemaksiatan hati adalah ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merasa ragu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita hidup di dunia ini sebenarnya lahir dari siapa, awalnya siapa, karena sudah termaktub dalam Al-Quran. Kita wajib meyakini adanya keesaan Allah dan yang maha pencipta, yang maha segalanya. Kita wajib untuk meyakininya, dan jangan sekali-kali ada keraguan dalam kuasanya, seperti itu. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari kemurkaannya, merasa aman dari kemurkaan Allah. Misalkan kita sudah diberikan cobaan, kita renungi, namun kita masih acuh dengan peringatan tersebut, maka ini menjadi penyakit hati yang sangat serius, ya. Wal qunutu fi rahmatillahi ta'ala, dan berputus asa dari rahmatnya. Jadi kita sudah berprasangka atau berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kita sudah berputus asa atau berputus asa dengan kehidupan kita, padahal kita belum waktunya untuk menghadapnya. Itu kita berputus asa dengan mungkin bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, seperti itu. Tidak sama halnya dengan tidak meyakini adanya kuasanya tadi, ya. Jadi kita tidak percaya atas kuasa Allah dan menganggap dunia kita ini sudah hancur, kita tidak ada siapa-siapa lagi. Itu juga termasuk dalam penyakit hati, ya, dari kemaksiatan hati. Watakabburu ala ibadillahi ta'ala, dan bersombong diri. Bersombong diri ini kemaksiatan hati yang sangat parah, ya, karena kita tahu sendiri akibat dari perbuatan-perbuatan sombong ini dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain, nih. Karena kita ini siapa? Seperti itu. Kita di dunia ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang paling berkuasa hanya Allah. Jadi kita bukan siapa-siapa dan tidak berhak untuk menyombongkan diri. Jika diberi nikmat oleh Allah, kita syukuri dengan mengucap hamdalah. Jika diberi cobaan, ya kita senantiasa mendekatkan diri dan berefleksi, ya, kepada diri kita sendiri, apa yang kurang dari kita. Karena bisa jadi ketika kita mendapatkan cobaan itu bukan cobaan dalam yang bersifat menegur, ya, karena bisa saja itu ujian dari Allah agar meningkatkan derajat keimanan kita, seperti itu. Waria, dan ria ini sama dengan sombong, ya, pamer dengan dunia, pamer ibadah, seperti itu. Padahal kita masih jauh, ya, dari kita manusia. Kita juga tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi hendaklah seperti kata pepatah, jika tangan kanan kamu memberi, jangan sampai tangan kiri kita itu tahu. Karena jangan
dalam pepatah tersebut kita belajar tangan kiri aja tidak boleh tahu ketika tangan kita itu memberi, apalagi orang lain gitu, apalagi mata orang lain. Kita sangat-sangat dilarang ya dalam hal itu, karena bisa, ini akibatnya bisa macam-macam, bisa menjadi ujub, bisa menjadikan diri kita sombong tadi dan lalai segala macam, dan juga membuat orang lain ini juga merasa insecure dengan perilaku kita yang seperti ini gitu. Karena terkadang sifat manusia itu kan berbeda-beda ya, ada yang mudah tersinggung, ada yang terlalu sombong seperti itu. Itu adalah ria, ini termasuk dalam kemaksiatan hati. Wal ujub bi ta'atillahi ta'ala, dan ujub berbangga diri dengan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Jadi dia merasa paling taat, dia merasa paling bertakwa kepada Allah, tidak ada yang lebih taat darinya. Itu juga termasuk penyakit hati ya, maksiatnya hati seperti itu. Karena kita tahu di atas langit masih ada langit. Hasad, wal hasadu hasad, atau dengki dengan pencapaian orang lain ya, dengki dengan kemampuan orang lain, padahal sudah diatur, sudah ditetapkan jalurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi takarannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih hasad atau dengki dengan pencapaian orang lain. Wal hikdu ala abidillah, hikid atau benci terhadap hamba Allah ya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, ini benci terhadap hamba Allah yang lain, bisa benci kepada sesama manusia, kepada penciptaan Allah, ini juga masuk ke dalam maksiatnya hati ya. Nah, wa ma'nal hasad, adapun makna hasad atau kebencian ini, karohiyatun na'mati 'alal muslimi wastisqaluha. Jadi kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. Jadi hasad ini termasuk pengertian dari hasad tadi ya. Gitu. Wa minha al-israru ala ma'siyatillah. Dan ini ada yang termasuk juga dalam kemaksiatan hati, itu wal bukhl biha aujaballahi ta'ala. Jadi dia terus menerus dalam kemaksiatannya ya, jadi dia tidak berusaha untuk memperbaiki diri, namun tetap dalam kemaksiatannya. Lebih-lebih terkadang dia sombong dalam kemaksiatannya, itu yang naudzubillahi min dzalik. Wa su'u dzanni billahi wa bi khalqillah, dan berprasangka buruk kepada Allah, dan apa ya ini? Ya, berprasangka buruk. Jadi dia menganggap apa yang diberikan oleh Allah itu tidak baik untuk dirinya, seperti itu. Padahal jika kita pikir-pikir, kita renungi dengan keimanan kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Wataswiru lima adzamullah min ta'ati
au maksiyati au qur'ani au ilmin au jannatin au narin. Jadi meremehkan apapun yang diagungkan Allah dari ketaatan, kemaksiatan, maupun Al-Quran, ataupun ilmu-ilmu, atau konsep surga dan neraka. Dia ini termasuk dalam kemaksiatan hati ya. Dia meremehkan dengan apa yang diciptakan oleh Allah tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya, wa kullu dzalika minal ma'asi, dan setiap kemaksiatan tersebut dan kerusakan tersebut, wal khaba'ith, dan kerusakan tersebut, wal muhlikat, bal ba'du dzalik mimma yudkhilu fil kufr. Penghancur, bahkan sebagian dari itu adalah hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Wal'iyadzu billahi ta'ala min dzalik. Dan semoga kita dijauhkan dari kemaksiatan hati tersebut ya, tentunya dengan menambah keimanan kita, insyaallah kita bisa dijauhkan dari kemaksiatan hati tersebut. Nah, selain dari kemaksiatan hati, ini untuk di bab selanjutnya adalah min ta'atil qalbi. Adapun ketaatan hati, wa min ta'ati qalbi al-imanu billah, keimanan kepada Allah, wal yaqinu, dan yakin. Ini yang pertama dalam keimanan kita kepada Allah ini, yang pertama adalah yakin, wal ikhlasu, dan ikhlas, wat tawadu, rendah hati. Jadi kebalikan dari sombong tadi. Kita harus rendah hati di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kita boleh minta apapun kepada Allah. Kita boleh untuk meminta kepada Allah, karena Allah merupakan Maha Pemberi apa yang kita mau. Namun ketika kita tidak menerima apa yang kita minta kepada Allah, bukan berarti itu Allah membenci kita, namun Allah tahu yang terbaik untuk kita, seperti itu. Wa nasihatu lil muslimin, dan saling menasihati kepada muslim yang lain ya. Jadi ketika kita berbuat baik, ada muslim lain yang berbuat buruk, kita nasihati gitu. Jangan saling menjerumuskan. Nah, selanjutnya wasakha'u, selanjutnya wasakha'u ini dermawan. Dermawan ini saling membantu, suka memberi, seperti itu ya. Wa husnudzon, dan berprasangka baik kepada Allah, kepada orang lain, seperti itu. Jadi positive people ya, seperti itu. Wa ta'zimu sya'airillah, dan menagungkan syariat Allah, menjalankan syariat Allah, dan juga wasyukru ala ni'amillah, dan juga bersyukur atas nikmat Allah. Nah, karena dalam firman Allah ini, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ketika kita syukur dengan nikmat-nikmat Allah, maka nikmat tersebut akan ditambah. Namun ketika kita kufur dalam nikmat-nikmatnya, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kal islami wa ta'ati wasairin na'am, dan taat atas
kal islami, seperti Islam ini, wa ta'atu wasairin ni'am, dan taat dan semua dari semua kenikmatan Allah, wasabru 'alal bala, dan bersabar dari cobaan, seperti mithlul amrod, seperti penyakit, wal mihad, bencana, wa mautil ahibbah, dan kematian orang-orang yang dicintai, wal faqdil mal, ataupun kehilangan harta, wa tasallutin nas, atau penguasaan orang-orang yang tidak kita segani, ya, seperti itu. Jadi salah satu bentuk dari ketaatan hati ini juga ada sabar dari cobaan, seperti cobaan penyakit, bencana, kematian, atau kehilangan harta, seperti itu. Wassabaru 'ala ta'ah, dan sabar menjalankan ketaatan Allah untuk beribadah, ya, tentunya. Wassabaru 'anil ma'asi, dan sabar dalam menjauhi maksiat-maksiat tadi, seperti maksiat hati yang telah kita bahas tadi, ya. Kita harus sabar dalam menghadapinya, karena kita sebagai manusia juga tidak lepas dari godaan setan. Tapi ketika kita sabar dalam menghadapi kemaksiatan itu, insya Allah akan mendapatkan pertolongan. Wathiqatu birrizqi minallah, dan thiqah atau yakin terhadap rezeki dari Allah, dan benci terhadap duniawi. Wa bughdud dunya, dan benci terhadap dunia. Wa adawatun nafsi wasyaiton, dan memerangi hawa nafsu serta syaiton. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang dapat memerangi hawa nafsunya, ya, serta godaan-godaan syaitan tersebut. Wa mahabbatullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa untuk mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatihi, dan sahabat-sahabatnya tentunya, wa ahli baitihi, dan ahli bait, di situ istri dan saudara-saudara beliau, wat tabi'in, serta para tabi'in, wassolihin, serta para solihin, wa ridhanillahi wa tawakkulu alaihi, dan ridho kepada Allah dan juga tawakal, ya, padanya. Wa ghairu dzalik, dan selain itu, minal wajibatul qalbiyah al-munjiyah, dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat, seperti itu. Nah, ketika kita sudah membahas ketaatan hati serta kemaksiatan hati ini, kita akan membahas 7 kemaksiatan anggota tubuh tadi, yang merupakan kemaksiatan anggota tubuh, kemaksiatan lidah, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, seperti itu. Yang pertama ada kemaksiatan ma'asi al-jawarih, atau kemaksiatan anggota tubuh, kemaksiatan. Wa amal ma'asi al-jawarih fama'asil batan. Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu kemaksiatan perut, seperti mislu akli riba, seperti makan riba, ya, riba dalam bentuk transaksi apapun yang terdapat riba di dalamnya, maka hal tersebut haram bagi umat muslim, ya. Wa syurbi kulli muskir, dan segala dan minum yang memabukkan, wa akli malil yatim, dan memakan harta anak-anak yatim, karena di Al-Quran sudah disebutkan juga.
wa kulli ma harramallahu alaihi minal makulat wal masyrubat, dan segala sesuatu yang telah diharapkan oleh Allah dari makanan maupun minuman seperti bangkai, seperti itu dalam surat Al-Maidah sudah disebutkan. Waqad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kulla man aqana ala aklihi. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya telah melaknat orang-orang yang memakan riba dan setiap orang-orang yang membantu dalam memakannya. Jadi entah itu walaupun kita tidak memakan riba, namun kita bekerja untuk orang-orang seperti kita bekerja di bank yang konvensional, yang di situ ada sistem riba di situ, kita tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Seperti itu. Karena di sini konteksnya yang membantu dalam memakannya berarti walaupun kita tidak memakan riba tersebut, kita membantu orang lain untuk memakannya, berarti kita juga mendapatkan dosanya dong. Seperti itu. Dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Wala'ana syarobal khomri wa kulla man aqana ala syurbiha hattal ba'ya'laha, dan melaknat orang yang meminum khamar dan seluruh yang membantu minumnya sampai penjualnya. Jadi di sini entah itu walaupun saudara sekalian tidak meminumnya, dalam membuatnya pun sebagai pabrik ya, walaupun si pemilik saudara muslim dan sebagai pemilik pabrik khamar tersebut atau sebagai penjualnya tetap mendapatkan dosa. Seperti itu dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Nah, selanjutnya ma'asil lisan, maksiat dari lisan. Wa ma'asil lisan katsiroh aidon. Jadi maksiat dari lisan ini juga banyak ya saudara-saudara. Mithlul ghibah. Ghibah ini yang sangat umum terjadi di kalangan para wanita ataupun pria. Ketika kita bersosialisasi tentunya pasti tidak asing ya dengan perghibahan ini. Ini membicarakan keburukan orang lain dan juga mengolok-ngoloknya ini yang termasuk dalam kemaksiatan lidah ya. Semoga kita dijauhkan dari ghibah tersebut. Wahia dikroka akhoka. Dan menyebutkan sesama muslim apa yang tidak disukainya walaupun itu benar ya. Jadi seperti mengumbar aib saudara, aib tetangga, aib kerabat, aib teman, yang hal itu tuh tidak disukai oleh saudara kita yang kita bicarakan, itu juga termasuk dalam kemaksiatan lidah. Naudzubillahi min dzalik ya. Walaupun hal ini sangat umum terjadi di masyarakat kita, namun kita sebagai generasi muda harusnya tidak memaklumi hal ini ya. Kita harus menjadi diri yang lebih baik dengan belajar dan belajar seperti itu. Wan namimah wal kadhib, dan namimah serta berbohong. Namimah di sini tuh adu domba ya, membicarakan tetangga ini kemudian diadu domba dengan saudara kita yang lain, apalagi sesama muslim kita saling adu domba, itu sangat dilarang. Ini termasuk dalam maksiatnya lidah dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Wal kadzab, berbohong. Nah, ini terkadang tidak sengaja kita ucapkan ketika kepepet. Saya manusiawi juga banyak salah terkadang, tapi dengan ini kita belajar ya.
Karena setelah kita tahu ini merupakan maksiatnya lidah, jadi kita harus menghindari yang namanya kadzib atau berbohong. Wasyatmi wasabbi walani wawairiha, dan memaki, mencela, melaknat, dan lain-lain, atau perkataan-perkataan sekarang atau bahasa Jawanya itu mengatai, menyacat ya, seperti itu termasuk dalam maksiatnya lidah, seperti itu. Daripada kita bermaksiat dengan lidah kita, lebih baik kita perbanyak sholawat agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ma'asil ain, maksiatnya mata. Wa ma'asil ain mithlun nadhari ilan nisa'il ajnabiyat, yang termasuk dalam kemaksiatan mata, yakni seperti melihat perempuan yang bukan muhrim. Wa nadharil aurat, melihat aurat ya. Jadi melihat aurat ini termasuk dalam maksiatnya mata. Namun karena mungkin kita tinggal di Indonesia yang tidak semua orangnya itu beragama Islam, namun mayoritas Muslim ya. Jadi kita Muslim kan wajib untuk menutup aurat. Untuk yang lain mungkin kita bisa maklumi, namun jangan melihat itu dengan syahwat. Ini terlebih bagi laki-laki ya, maupun perempuan juga sama seperti ini. Jika melihatnya dengan syahwat, ini masuk dalam maksiatnya mata, seperti itu. Wan nadharu bil istihqari ilal muslim, dan memandang muslim dengan pandangan yang hina atau merendahkan sesama muslim ya, seperti mungkin kita memandang orang tersebut itu imannya lebih buruk dari kita, padahal kita tidak tahu ya, kita tidak tahu dengan melihat saja. Jadi kita amatlah dianjurkan untuk berprasangka baik agar kita terhindar dari maksiat-maksiat hati, dari maksiat mata yang kemudian menjadi maksiat hati pula, seperti itu. Wa nadharu fi baiti ghairi idnihi, dan melihat rumah orang lain tanpa izin dari pemilik rumah tersebut. Jadi ini termasuk dalam maksiat mata, karena orang tersebut tidak selalu yang dia baik-baik saja ketika lihat rumahnya dengan pandangan yang seperti mengintimidasi, seperti itu. Terkadang orang kan tidak nyaman ya dengan tempat tinggalnya seperti itu. Selanjutnya ma'asul udhun, maksiat telinga. Dan wa ma'asil udhun, ini adapun maksiatnya telinga, ini kal istima'i ilal ghibah, mendengarkan ghibah. Tidak hanya membicarakan, tidak hanya ghibah dalam bentuk perkataan, kita mendengarkan ghibah dengan telinga kita pun termasuk dalam maksiatnya telinga. Kenapa? Karena harusnya kita hindari, kalau bisa kita hindari. Namun walaupun mendengar saja itu juga termasuk, karena dalam mendengar saja itu termasuk maksiat ya. Wa ghairu dzalik minal muharramat, dan hal-hal lain yang diharamkan, seperti itu. Ma'asil yadi, adapun maksiat tangan. Selanjutnya kita akan membahas maksiat tangan. Wa ma'asil yadi, adapun maksiat tangan, katatfifi fil kail. Kemaksiatan tangan itu seperti curang dalam menimbang. Jadi seperti yang kita tahu, jika kita mengurangi timbangan atau curang dalam menimbang, itu nantinya kita akan dimasukkan ke dalam neraka wal wazni, atau khianat, mengkhianati orang lain.
wal khiyan wal wazni. Ini wal wazni ini dalam menimbang ya. Wal khiyanat dan berkhianat, wasariqah dan pencurian dan mencuri. Ini juga haram ya hukumnya, mengambil hak orang lain atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Itu haram. Wasairil muamalat al-muharramah, dan segala kegiatan haram seperti kalqotli, seperti pembunuhan, wadorbi, dan pemukulan, bighairi haq, tanpa sebab-sebab yang benar. Jadi segala bentuk pembunuhan ataupun memukul seseorang tanpa sebab yang benar ini juga diharamkan ya. Apalagi kita sekarang sudah tinggal di negara hukum. Jadi kita tidak berhak untuk main hakim sendiri seperti membunuh orang ataupun memukul orang, menghakimi orang dengan pandangan kita sendiri gitu, karena semua itu sudah ditentukan dengan hukum seperti itu. Selanjutnya ada ma'asir rijli, kemaksiatan kaki. Wa ma'asir rijli, adapun kemaksiatan kaki. Yang pertama al-masyu fi si'ayati bi muslimin au qatlihi. Adapun kemaksiatan kaki itu seperti berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya, au qatlihi, naudzubillah min dzalik. Au ma yadurruhu bi ghairi haqq. Dan selain itu apa-apa yang diharamkan, membunuhnya ini tanpa disertai alasan yang benar ya. Jadi seperti tadi yang sudah kita bahas, karena negara ini kan sudah ditentukan hukum-hukumnya, jadi tidak sepatutnya kita main hakim sendiri dengan mencelakai saudara kita ya. Wa ghairu dzalik min kulli ma haramal masyu ilaihi, dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Jadi selain membunuh, selain mencelakai, itu kita juga dilarang untuk berjalan menuju kemaksiatan yang lain, seperti berjalan menuju kesenangan duniawi dengan mabuk-mabukan seperti itu juga diharamkan, termasuk dalam kemaksiatan kaki. Nah, selanjutnya kita akan membahas ma'asil farji, kemaksiatan kemaluan. Di sini wa ma'asiatil farji, adapun bentuk-bentuk dari kemaksiatan kemaluan ini kezina wal lawat, seperti zina dan liwat atau sodomi ya. Jadi sodomi ini sudah dilaknat oleh Allah. Jadi karena kaum sodomi ini kan sudah diazab ya, sudah pernah diperingatkan oleh Allah. Jadi janganlah kita mengulangi hal tersebut terjadi. Jika orang tersebut melakukan hal tersebut karena tidak ada pilihan lain, namun banyak kok teman-teman kita yang lahir dari latar belakang orang yang feminis atau orang yang melankolis, namun bisa bertahan dengan maskulinnya, dengan maskulinitinya, tidak belok ke arah yang salah. Itu banyak. Kita saja yang perlu berusaha untuk mencari jalan kita seperti itu, dan senantiasa berdoa kepada Allah agar berjalan ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selain itu wal istimna'i bil yad, dan istimna atau onani dengan tangan, bil yad.
Jadi hal ini tuh dilarang seperti itu karena melibatkan hal-hal sebenarnya hal ini juga dalam medis juga tidak sehat seperti itu. Dan kita kan juga sudah diberikan mimpi-mimpi untuk hal tersebut oleh Allah. Jadi kita tidak perlu lagi untuk berbuat lebih seperti itu. Waliriha min ma'asil farji, dan selain itu dari kemaksiatan kemauan seperti itu. Selanjutnya ma'asil badan, kemaksiatan tubuh. Wa ma'asil badan wal maksiatil bikullil badan, dan maksiatnya badan ini kemaksiatan seluruh badan ya. Di sini seperti adapun kemaksiatan badan, kalau kilil walidain, durhaka kepada orang tua seperti memukul, berkata yang tidak sepatasnya kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabair, dan juga kabur dari peperangan, yang hal tersebut merupakan dosa besar dan selain dari apa yang telah disebutkan seperti memutuskan silaturahmi dan menzolimi orang lain. Jadi seperti itu dari kemaksiatan tubuh. Wallahul muwafaqu, dan Allah juga memberikan taufik, maha memberi taufik, wal mu'innu, dan maha membantu, lima yuhibbu wa yardha, terhadap orang-orang yang dicintainya dan diridhoinya. Jadi semua orang ini kan pasti mendapatkan taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masing-masing sesuai porsinya. Jadi kita tidak perlu iri dengan pencapaian orang, dan juga kita harus senantiasa berdoa agar terhindar dari kemaksiatan tubuh, kemaksiatan badan, dan lain sebagainya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah tetap membantu kita dalam melimpahkan sholawat serta salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Semoga kita kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir di sini kita akan membahas tentang doa kunut dari Imam Syafi'i. Di sini sebenarnya kunut ini menurut sejarah itu dari riwayat yang riwayat yang sahih, itu Rasulullah pernah ketika peperangan itu sering membaca doa-doa kunut ini setiap sholat ya. Jadi doa kunut ini menurut Imam Syafi'i ini Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqadda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaik, falakal hamdu ala ma qadait, wa lakal hamd wa lakal syukru ala ma an'amta bihi wa awlait, nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadi wa alihi wa ashabihi wasallam. Jadi artinya
Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berikanlah kami afiah atau kesehatan sebagaimana Engkau orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan uruslah perkara-perkara kami sebagai orang-orang yang Engkau urus perkara mereka, dan berilah keberkahan kepada kami atas apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan yang Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Engkau maha suci, wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi. Maka segala puji terlimpah hanya untuk-Mu atas apa yang segala kebaikan yang Engkau berikan, ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu dan kami bertaubat dan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan sholawat serta salam sebaik-sebaik makhluknya kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Jadi isi doa kunut itu seperti itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan apa yang kita butuhkan, seperti kesehatan, petunjuk, juga kemudahan dalam segala urusan. Jadi seperti itu. Itu tadi penjelasan mengenai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, karangan dari Imam Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi. Saya Putri Faradila, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan penjelasan dari kitab tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.